Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Jemaat Yosudipuro hari ini 1 November 2023. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Alasan-alasan kita, konfrontasi yang tidak nyaman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, alasan-alasan kita yang dimaksud di sini adalah sesuai judul kita sepanjang minggu ini ya. Alasan-alasan untuk menghindari misi Allah. Ya. Yang mana salah satunya adalah di pelajaran kita hari Rabu ini, yaitu konfrontasi yang tidak nyaman. Atau konfrontasi itu kan seperti pertentangan ya, antara kedua belah pihak, atau ada sebuah permusuhan antara kedua belah pihak. Yang menjadi fokus pelajaran kita di kitab Yunus pasal 4, yang mana menceritakan tentang kisah Yunus ya, yang kita sudah sering mendengar kisah ini. Tapi kalau Bapak Ibu coba baca ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, maka kita akan melihat sebuah pelajaran yang menurut saya menurut saya menjadi tamparan yang cukup bagi saya secara pribadi, dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga merasakannya gitu kan. Ya, ketika kita merasa bahwa eh, apa ya, yang bukan istilahnya, yang bukan sebangsa sama kita, yang bukan saudara dekat kita, atau yang bukan sekeluarga sama kita, itu tidak memiliki hak yang sama gitu kan untuk mendapat pengampunan dari Allah gitu. Dan ini kita akan lihat di kisah Yunus sebenarnya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya kan, kalau kita lihat Yunus pasal 4, maka kita wajib melihat secara konteks kitab Yunus, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kita melihat bahwa ada sikap Allah terhadap kota Niniwe. Orang Niniwe itu bertobat di Yunus pasal 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu Allah mengampuni mereka. Ya. Di Yunus pasal 3 ayat 10, Allah mau mengampuni mereka karena Allah mengasihi mereka. Allah mau mengasihi mereka padahal mereka adalah orang berdosa, ya. Kemudian bukan hanya mereka berdosa, tapi mereka adalah orang kafir yang bukan bangsa Israel, yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Nah, lalu apa sikap Yunus? Yunus marah gitu kan. Mengapa Yunus marah di pasal 4 ayat 1? Karena dia ingin kota Niniwe itu dihancurkan di ayat 2. Dalam pandangan Yunus, saudara-saudari sekalian, orang Niniwe itu bukan hanya sekedar merupakan orang non-Israel atau orang bukan Israel, tetapi mereka juga merupakan musuh orang Israel, dan mereka adalah orang-orang yang jahat. Ya, kita lihat ada konfrontasi sebenarnya yang terjadi antara uh, orang Israel dan juga musuhnya, gitu kan. Karena itu Yunus ingin mereka dihancurkan. Nah, kalau kita lihat Yunus pasal 4 ayat yang kelima, sebenarnya ayat 5 itu diterjemahkan ke dalam bentuk past perfect, ya, atau yang sudah lampau terjadi, karena ayat 5 itu harusnya terjadi sebelum ayat 1 sampai 4. Ya. Jadi setelah Yunus memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe, lalu ia pergi ke luar kota dan memperhatikan kehancuran Niniwe. Istilahnya duduk santai lah si Yunus ini, udah tunggu aja kapan waktunya dihancurkan gitu kan. Tetapi harapannya tidak terkabul karena orang-orang Niniwe ternyata bertobat kan, sehingga mereka diampuni oleh Allah. Dan ini menjadikan Yunus marah gitu. Nah, pernahkah kita dalam hidup kita ada teman kita yang kita sangat benci itu, sehingga kita menghendaki supaya Tuhan itu mending binasakan aja, jangan diampuni lah. Tapi kalau iya ada, ingat bahwa kita sendiri adalah orang yang penuh dengan dosa, dan sebetulnya sama tidak layaknya dengan mereka yang kita benci untuk mendapat pengampunan Allah. Juga kita harus ingat bahwa Yesus menghendaki kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri kan. Matius 22 ayat 39.
Dan Tuhan menghendaki kita mengampuni orang bahkan bersalah sama kita. Gitu ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nubuat nubuatnya Yunus itu kan dalam Yunus pasal 3 ayat 4 itu kan tidak terjadi ya. Tidak sesuai apa yang diharapkan Yunus. Nah, ini menghancurkan reputasinya sebagai seorang nabi. Bagi Yunus, reputasinya itu lebih penting daripada nasib orang Niniwe di luar sana. Ya. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan kita ya. Apakah kita juga seperti Yunus? Apakah reputasi atau gengsi kita itu lebih penting daripada nasib kekal daripada orang lain? Karena kita melihat Yunus marah melihat orang Niniwe diampuni. Padahal dia sendiri baru saja diampuni Tuhan. Di Yunus pasal 2, ketika dia dimuntahi oleh ikan besar ya. Coba kita renungkan tentang orang yang kita sangat benci. Dan kalau orang itu bertobat lalu diampuni oleh Tuhan, bagaimana reaksi kita? Apa kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, atau justru kita marah atau jengkel seperti Yunus? Ya. Tetapi di samping itu, dia malah membenarkan diri sendiri dan menyalahkan Allah ya, di ayat yang kedua. Ya. Sama seperti Adam dan Hawa ya, saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian dia minta mati sampai 2 kali di ayat 3 dan ayat 8 dari pasal 4. Di ayat 3 dia minta mati ya. Ini seperti kisah Elia ya. Elia minta mati karena merasa pelayanannya gagal. Tidak ada yang bertobat. Tetapi Yunus itu sebaliknya. Dia minta mati justru karena pelayanannya berhasil. Niniwe kan bertobat ya, diampuni oleh Tuhan. Dan itu bagus. Itu dianggap berhasil lah. Tetapi dia malah minta mati gitu. Kemudian di ayat yang ke-8, dia menderita kepanasan. Karena itu dia ingin mati. Dalam penderitaannya itu, dia tidak bisa melihat Tuhan yang mengatur semuanya itu. Dan karena itu dia ingin mati. Ya. Mungkin kita sering ya, ingin apa ya, ya Tuhan, udahlah gitu kan, akhiri hidup saya gitu kan. Karena merasa penderitaan ini berat banget gitu kan. Masalah beban hidup berat sekali. Pada saat seperti itu kita harus ingat bahwa kita adalah anak Allah dan anak Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Ya. Dan kita melihat bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah tidak meninggalkan Yunus sekalipun dari pandangan Yunus Allah meninggalkan dia. Di ayat 6 sampai ayat 8. Kemudian apa yang Allah lakukan untuk mulai mencoba merubah sudut pandang Yunus adalah Allah mendidik Yunus melalui apa yang terjadi di sekitar Yunus di ayat 6 sampai 8. Ada tanaman, ada ulat, ada angin, ya. Melalui firman Tuhan di ayat 9 sampai 11. Ya. Ini adalah argumentasi Tuhan untuk menunjukkan kesalahan Yunus. Ya. Contohnya seperti pohon yang tumbuh begitu cepat, sebuah mujizat ya. Yunus tidak menanam pohon itu, tapi toh ia sayang kalau pohon itu mati. Ya, kalau kita baca ceritanya, pohon itu dibuat Tuhan mati ya. Tapi dia sayang sama pohon itu. Apalagi kalau Yunus menanam dan memelihara pohon itu kan, lebih tambah sayang gitu kan. Tapi di pikiran Yunus pohon itu tidak sepenting uh, apa ya? Tidak sepenting manusia. Maksud saya di pikiran kita seharusnya pohon itu kan tidak sepenting manusia ya. Tuhan menciptakan orang-orang Niniwe dan memelihara mereka. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengasihi mereka? Ya, pohon saja di dirawat gitu kan. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Dia. Terkadang kita perlu dididik Tuhan melalui hal-hal yang terjadi di sekitar kita
lalu melalui firman Tuhan agar kita dapat melihat atau tahu diri, itu yang pertama, dan merubah cara cara berpikir kita terhadap orang-orang yang tidak terjangkau, ya, dan kita saling mengasihi satu sama lain. Kiranya pelajaran ini memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.